Oke, kita lanjutkan tentang besaran-besaran konsentrasi. Nah, besaran yang ketiga, nah ini mungkin baru buat kelas 12, ada yang namanya molalitas, gitu ya. Biasanya dilambangkan dengan M, dimiringin, gitu ya. Nah, apa itu molalitas? Molalitas didefinisikan sebagai M sama dengan mol zat terlarut dibagi massa pelarut dalam satuan kilogram. Biar gampang, saya tulis kilogram pelarut. Nah, jadi kalau misalkan ada 1 molal gula, ini berarti apa? Ada 1 mol gula dalam 1 kilogram air atau pelarutnya, gitu ya. Pelarut. Nah, kalau mr gula itu 180, berarti kita masukin ke sini gula sekitar 180 gram, dan kita masukkan air 1 kg. Nah, nanti didapat larutan 1 molal gula. Besaran selanjutnya adalah fraksi mol. Dilambangkan X. Nah, kan tadi sudah diceritakan gitu ya, bahwa di dalam larutan itu terdapat zat terlarut dan pelarut. Nah, perbandingan mol antara zat terlarut dengan mol total larutan, atau misalkan pelarut dengan mol total larutan, itu disebutnya fraksi mol. Nah, tergantung kita mau mendefinisikannya fraksi mol apa. Misalkan kalau fraksi mol terlarut, ini ya, ini berarti perbandingan antara mol terlarut dibagi mol total. Yang di sini kan totalnya ada terlarut dan pelarut, berarti dibanding mol terlarut ditambah mol pelarut. Nah, bagaimana dengan kalau fraksi mol pelarut? Ya, berarti mol pelarut dibagi mol total. Mol totalnya mol terlarut ditambah mol pelarut, gitu ya. Nah, kalau ini dijumlahkan, pasti jumlahnya sama dengan 1. Nah, jadi fraksi mol gula 0,1 berarti terdapat 0,1 mol gula dalam 1 mol larutan, gitu ya. Nah, besaran selanjutnya adalah mirip-mirip dengan fraksi mol, yaitu persen berat. Nah, biasanya ditulisnya ya sekian persen aja, gitu ya. Nah, persen berat ini sebenarnya ya mirip fraksi mol, hanya yang dibandingkan bukan mol, tapi beratnya, gramnya, gitu ya. Kalau misalkan ada sistem larutan, ini zat terlarut, ini pelarut, nah berarti persen berat terlarut itu akan sama dengan gram terlarut dibagi gram larutan. Gram larutan terdiri dari terlarut dan pelarut, maka bisa kita definisikan gram persen terlarut itu sama dengan gram terlarut dibagi gram terlarut ditambah gram pelarut. Nah, karena ini persen, ya tinggal kalikan 100% gitu. Nah, kalau gula 20%. Nah, ini berarti ada 20 gram gula dalam 100 gram larutan. Gitu. Nah, kalau larutannya 100 gram, berarti pelarutnya berapa gram? Ya gampang, tinggal 100 dikurang 20. Ya, ini atau 80 gram pelarut. Ya, air biasanya pelarutnya. Gitu. Nah, inilah besaran-besaran konsentrasi yang akan digunakan pada perhitungan sifat koligatif larutan. Coba diperdalam nanti di contoh soal di video selanjutnya.